Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemirsa, Anda masih di indahnya Ramadan, masih dengan tema besar kita, hidup hanya sebentar, apa yang dikejar? Nah, di segmen ini, Ustadz Hilmi Firdausi akan memberikan penjelasan bagaimana sih kiat-kiat sukses dalam menjalankan kehidupan yang hanya sementara ini. Silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, yang kita doakan beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan perjuangan dakwahnya, husnul khotimah hingga nanti masuk bersama-sama kita ke jannah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Saudara saya, sahabat saya Ustaz Sofyan, Bapak Ibu, adik-adik semua nih jamaah dari Tazkiyah Institute di Bogor. Di Sentul, Bogor. Tetangga kita ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Tema yang luar biasa. Tadi guru kita telah menjelaskan bahwa ya dunia ini sementara, apa sih yang dikejar. Terus bagaimana kiat-kiatnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas ya memberikan kepada kita SOP, Standar Operational Procedure. Ya. Guidance, petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini jin manusia ya, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kiat-kiat kalau untuk mendapatkan quality life ya, hidup yang berkualitas, yang pertama luruskan niat kita. Kita ini mau ngapain sih di dunia ini? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini konteksnya tidak melulu harus hanya sholat, ya, hanya baca Quran, hanya saum, hanya haji, umroh, tidak ya. Ibadah itu luas sekali. Semua yang kita lakukan ya yang baik-baik dengan diiringi bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi ibadah. Ya. Ingat ya, adik-adik, kuliah ibadah bukan? Tergantung, ya. Karena ada mahasiswa yang datang hanya untuk melihat cem-cemannya. Gitu kan ya. Rubah orientasi niatnya semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kecil ya, orang tua kita bilang, "Nah, kamu sekolah yang benar ya, Nak ya. Nanti kuliah yang benar ya, supaya kamu dapat kerja." Itu kan? Suka bilang gitu ya. Supaya dapat kerja, gaji gede, nanti punya pasangan yang cantik, yang ganteng, punya rumah segala macam. Rubah orientasinya, bukan untuk itu kita sekolah. Ya, sempit sekali. Sekolah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda hadir di sini pun bukan buat selfie sama UAS ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal luruskan niat, baca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Ya. Setiap urusan kalau kita nggak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka putus tuh. Ya. Tadi datang ke sini bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngaji thalabul ilmi. Kenapa? Karena satu, thalabul ilmi itu wajib. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Wajib hukumnya. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Ya, di sini ada yang paling jauh di mana sini? Bogor semua ya, insyaallah. Yang paling jauh UAS berarti ya, Pekanbaru ya. Makin jauh langkah kita ke sebuah majelis ilmu, makin besar pahalanya insyaallah ya. Luruskan niat kita. Yang kedua apa? Ubah orientasi kita yang selama ini dunia minded menjadi akhirat minded. Kita kejar akhirat ya, karena kalau kita kejar akhirat kita dapat dua-duanya. Begitu banyak orang yang orientasinya akhirat, dunia dia dapat. Tapi kalau dia hanya mencari dunia, nggak dapat akhirat. Begitu ya. Mengejar dunia, kata Ibnu Qayyim, itu seperti kita mengejar bayangan. Tahu ngejar bayangan? Pernah nggak ngejar bayangan? Pernah nggak ngejar bayangan? Dapat nggak? Nggak akan pernah dapat sampai kapanpun. Terus bagaimana caranya, kata beliau? Maka engkau berbaliklah. Balik badan, maka bayangan itu akan mengejar kita. Begitu kita. Ya. Anda ngejar dunia tidak pernah dapat. Terus bagaimana caranya? Balik arah, kejar akhirat, maka dunia akan mengejarmu, dunia akan datang ke hadapanmu dalam keadaan tertunduk. Ya, rubah orientasi kita. Ustadz,
Kalau begitu enggak boleh dong kita kejar dunia. Boleh. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Harus dicari itu kita dunia, harus imbang juga, enggak boleh hanya akhirat saja. Tapi yang penting dunianya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kaul ulama ya. Saya senang banget dengan kaul ini, tapi bukan hadis nih ya. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau masalah dunia, kita ini berhalusinasi ya, berhalu ya, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Teman-teman semua kalau belajar ya, cari ilmu segala macam itu seakan-akan kita ini panjang umur kita. Kalau bisnis ya, jangan mikir besok mati. Kamu bisnis apa? Ah, nggak usah lah, saya besok bakal kiamat. Jangan begitu. Ya, mau cari jodoh juga, aduh besok kiamat ini Ustadz, nggak perlu lah, jangan. Kalau untuk masalahnya dunia, muamalah, berpikir yang panjang, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Namun sebaliknya, kalau masalah urusan akhirat, ibadah kepada Allah, seakan-akan kita mati besok pagi. Kalau lagi sholat, jangan mikir kita hidup panjang. Bro, sholat nanti aja lah, hidup saya masih panjang, masih lama, masih muda ini. Belum tentu. Yang tadi kata beliau, kata guru kita, umur umat Muhammad itu 60-70 tahun. Ya. Jadi kalau di sini ada umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok selesai sebenarnya. Gitu ya. Kalau mau nyunah gitu kan 63 ya. Jangan merasa masih muda, hidup ada masih panjang. Kemarin COVID kan memberikan kita sebuah hikmah. Ya. Nggak perlu tua untuk meninggal, betul? Nggak perlu sakit untuk meninggal. Ya. Jadi jangan terlalu kita optimis, Ustadz masih lama nih tobatnya. Jangan pakai sebuah idiom anak muda tuh ya. Apa tuh? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang nanti punya orang dalam. Enak bener ya. Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga, enggak bisa seperti gitu ya. Jadi rubah orientasi kita sekarang akhirat. Yang ketiga apa? Berbekal. Nah, ini penting nih, berbekal yang banyak nih, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal ya, dengan sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Dunia ini kan sementara, seperti kita ngaso tadi ya, di bawah pohon ya, berteduh di bawah pohon. Jangan ketiduran kelamaan di situ. Ya. Dunia mazra'atul akhirah, jembatan bagi kehidupan akhirat. Teman-teman semua, dunia ini sebentar kok. Antum mencari apa sih? Apa yang antum cari sebenarnya? Yang antum miliki sekarang nanti kalau jadi konglomerat semua gitu ya, punya rumah mewah, nanti antum dikubur di rumah mewah? Enggak. Punya mobil banyak, apakah dipakai buat ke kuburan? Enggak, pakai mobilnya warna putih, ada wiu-wiunya. Para akhwat baju banyak gak di rumah? Banyak kan? Saya tanya nanti kain kafannya warna apa? Ada yang kembang-kembang? Ada yang polkadot? Ada yang kotak-kotak? Enggak ada, semua kain kafan kita putih. Baju ada disimpan semua, perhiasan, mobil, suara tanah segala macam. Enggak, itu jadi rebutan ahli waris kita nanti. Jadi sudahlah, sudah itu semuanya biasa saja. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rabb, letakkan dunia di tanganku saja, ya Rabb. Jangan kau masukkan ke dalam hatiku. Semoga insya Allah dengan tips tadi kita bisa memandang dunia itu enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja. Anda misalkan belum dapat, biasa saja. Anda dapat pun biasa saja. Karena dunia hanya setetes, sedangkan sisanya itu lautan luas adalah akhirat. Semoga kita semua insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Selanjutnya nanti kita akan buka tanya jawab. Adik-adik kita yang dari mahasiswa ini pasti sangat banyak pertanyaan bagaimana kiat-kiat sukses, apalagi sekarang yang ini sebenarnya masih panjang usianya, masih panjang sekali masa depannya. Nanti kita akan tanya jawab, kita akan diskusikan bersama guru-guru kita. Sesaat lagi tetapnya di Indahnya Ramadan. Nabi menikahi Khadijah, maharnya Ishruna Bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta itu harganya 50 juta. Kali 20 ekor 1 miliar. Gimana suasana jantung kalian? Mundur pelan-pelan nih kayaknya nih. Jadi akhirnya Nabi mengajarkan dia bisnis, dia usaha. Tapi itu tidak masuk ke dalam hatinya.